Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja saya atas nama Zamhadir Rahman dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran Nabi Abbad. Baik, langsung saja tentang biografi beliau. Biografi Nabi Abbad ini lahir di Turki pada tahun 1897 sebagai anak termuda. Beliau telah mengelilingi timur, tengah sampai India, di mana akhirnya Nabia mengenyam pendidikan di sekolah Inggris yang terdapat di India dan menetap di sana hingga Perang Dunia Pertama. Kemudian Nabia Abbad berpindah ke Irak pada tahun 1933. Nabia menjadi wanita pertama yang mendalami pendidikan di Universitas Chicago pada tahun 1963. Pada tahun 1963 telah menyandang gelar profesor. Melalui keseriusannya beliau mempelajari studi perkembangan manuskrip Arab yang dibuktikan dari beberapa karyanya dan mampu menjadikan beliau sebagai sarjana yang cukup antusias terhadap hadis. Hal tersebut juga diakui oleh Dr. Muhsin Mahdi, salah satu profesor Arab sekaligus rektor Universitas Kebahasaan di universitas tersebut. Kemudian Nabi Abbad mulai dikenal sejak beliau mengkritik sekaligus menolak beberapa pemikiran tentang hadis dan berupaya membuktikan keakuratan pemikirannya. Hal tersebut cukup memberikan ruang perbedaan antara beliau dengan tokoh-tokoh orientalis lainnya, di mana mayoritas dari mereka dalam mengkaji Islam cenderung memandang sebelah mata dan gambaran yang tidak profesional. Baik, kemudian pemikiran Nabi Abbad tentang hadis. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwasanya Nabi Abbad ini adalah salah seorang tokoh orientalis yang setuju dengan hadis. Jadi dalam karya studi ilmu hadis, Nabi Abbad mendefinisikan hadis sebagai segala yang berasal dari Muhammad yang berupa perkataan. Kemudian Abbad memperluas maknanya dengan mengatakan bahwa segala yang berasal dari sahabat juga bisa dikatakan sebagai hadis, meskipun terkadang disebut dengan aktsarus sahabah. Maka dalam hal ini Abbad hanya membatasi sumber hadis hingga pada masa sahabat saja. Ditambah lagi dengan keyakinan Abbad bahwa hadis murni berasal dari Muhammad yang diperuntukkan untuk umat Islam sebagai solusi dan pandangan hidup. Selain hadis juga terdapat pula istilah khobar yang dianggap oleh Nabi Abbad memiliki makna yang berbeda dengan hadis. Karena khobar berisi tentang sejarah dan biografi para tokoh-tokoh terkenal yang memuat informasi-informasi yang ada kaitannya dengan disiplin intelektual kala itu. Nabi Abbad juga menambahkan definisi khobar dengan cerita pendek yang berisi tentang informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Hadis dan khobar ini sama-sama bermakna laporan atau informasi. Namun, secara teknik, hadis berbeda dengan khobar.
hadis memperoleh makna yang lebih spesifik atau lebih rinci. Penjelasan ini mendefinisikan bahwa keberadaan khobar memiliki sifat global dibandingkan dengan hadis. Mungkin itu saja dari pengertian atau penjelasan tentang pemikiran tokoh orientalis yaitu Nabi Abbot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran tokoh orientalis Nabi Abbot. Baik, di sini yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan orientalis dengan hermeneutika. Baiklah, yang pertama ini adalah tentang pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah yang bagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pijakan utama bagi kaum muslimin. Mereka tidak pernah mempertanyakan otentitasnya sejak dahulu. Namun sakralitas Al-Quran tersebut terus-menerus digoroti oleh kaum yang sering disebut dengan kaum orientalis beserta para pengikutnya. Salah satu dari kaum orientalis di sini yaitu Ignaz Goldziher. Di dalam karyanya yang berjudul Dirasat Ilmiah juz kedua mengandung unsur pembelokan yang sangat berbahaya. Pada bagian pertama, pembahasannya tentang hadis. Goldziher memaparkan sejarah dari perkembangan hadis serta mengungkapkan urgensi hadis bukan dalam arti yang sebenarnya menurut Islam. Jadi menurut Ignaz Goldziher ini, hadis merupakan sumber utama untuk mengetahui perbincangan politik, keagamaan, dan mistisme dalam Islam. Jadi hadis tidak digunakan untuk mengetahui perilaku Nabi Muhammad SAW, tetapi lebih kepada kepentingan tiap kelompok atau aliran baik politik maupun keagamaan. Menurut Ignaz Goldziher ini, penelitian hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kelemahan metodenya. Hal ini karena ulama lebih banyak menggunakan metode kritis sanad dan kurang menggunakan metode kritis matan. Goldziher berargumen bahwa Al-Quran dan qiraat lahir dari teks, padahal menggunakan teks yang lahir dari Al-Quran. Ia berpendapat bahwa variasi bacaan Al-Quran menunjukkan adanya kekacauan dan eksistensi teks Al-Quran. Selain itu, Ignaz juga menganggap bahwa kecenderungan untuk menyeragamkan teks Al-Quran beserta qiraatnya belum pernah berhasil diwujudkan kecuali sangat sedikit sekali. Baiklah, kemudian di sini terkait masalah hubungan orientalis dengan hermeneutika. Melihat dari latar belakang kemunculannya, orientalis dan hermeneutika keduanya lahir dari metodologi yang dilakukan oleh para sarjana barat yang menilai Al-Quran dengan standar Bible. Sehingga oleh beberapa sarjana muslim, hermeneutika digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Di sisi lain, tidak jarang mereka menempatkan Al-Quran sebagai
sebuah teks biasa yang dikarang oleh manusia, sama halnya dengan Bible, dan juga banyak terpengaruh oleh kitab-kitab terdahulu. Anggapan ini diutarakan oleh Theodor Noldelke, seorang tokoh orientalis asal Jerman yang mengkritisi Al-Quran bahwa Al-Quran banyak dipengaruhi oleh agama Yahudi dan Kristen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kritis historis, menjadikannya menganalisir keberadaan informasi yang ia dapat, yaitu kebenaran yang mencakup antara sejarah dan legenda, antara fakta dan fiksi, dan antara realita dan mitos. Karenanya harus disesuaikan dengan Bible. Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika mulai dipakai untuk menafsirkan makna dalam kitab suci, dokumen, jurisprudensi, dan teks kuno. Sementara itu, kajian orientalisme erat kaitannya dengan orang-orang barat yang tidak dapat terlepas pula dari ikatan gereja. Perkembangan orientalisme bukan pada wilayah ketimuran yang diteliti, tetapi masuk dalam kepercayaan ketimuran, yaitu Islam. Baik, mungkin itu saja tentang hubungan antara orientalisme dengan hermeneutika. Mungkin itu saja dari pembahasan keduanya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.